Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan endgame ya. Jadi Raja Benteng melawan Raja Pion 3 ya. Jadi putih tinggal Raja Benteng aja ya. Jadi termasuk endgame ini theoretical position ya. Jadi masuk di ending theoretical position. Jadi saya sebutkan untuk putih rajanya di F2, bentengnya di G8. Sedangkan hitam raja di H5, pion di H3, pion lagi di G4, pion lagi di F4 ya. Jadi pada saat posisi begini putih dipastikan menang ya, tapi langkahnya tentunya harus akurat dan pasti ya. Jadi saya kasih langkah yang kurang akurat dulu ya. Jadi kalau suatu misal ini raja ke G1, ini blunder ya putih ya. Jadi langsung hitam bisa mencari remis ya, langsung aja G3 ya. Jadi apa langkahnya setelah G3 ini? Mungkin hanya di tempo-tempo aja. Suatu misal kalau benteng ke H8 ya tentunya raja ke G4 ya. Tapi kalau benteng ke G7 ya juga tempo aja raja di H4 ya. Jadi sama-sama tempo karena blunder ya. Kalau di tempo lagi benteng di G8 tentunya langsung aja H2 cek. Kalau raja di G3, G2 maksud kami, ya langsung aja F3 ya. Jadi F3 tentunya raja tinggal di H1 ya. Untuk mengantisipasi jadi ya langsung aja raja di H3, mau mengancam cek di G2 tentunya bentengnya ngecek di H8. Raja di G4, benteng di G8 tentunya remis ya. Paham ya? Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Kembali posisi dari awal. Tentunya kalau raja G1 remis karena ada G3. Kalau benteng di H8 ya langsung raja di G4 ya. Suatu misal benteng di G8 lagi ya raja masuk di F3 ya. Jadi kalau rajanya di bentengnya di H8 langsung H2 cek, raja di H1, raja di E3 ya. Jadi benteng ke E8 ya tambah membahayakan ya, bisa jadi kalah ya. Jadi langsung aja raja di F2 ya dengan ancaman G2 tentunya ya cukup dengan benteng balik lagi ya. Balik lagi ke G8 ya tentunya langsung remis ya. Apa langkahnya ini? Suatu misal F3 ya tentunya benteng cuma geser-geser begini aja kan. Jadi remis benteng G7. Suatu misal apa ini? Raja di F2 ya. Raja di E2. Suatu misal raja di E2 ya tentunya dimakan benteng kali pion. Dan pion maju F2 ya. Langsung remis juga karena bentengnya ngepen di G2 ya. Tentunya remis ya. Jadi paham ya. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari awal tadi. Saya kembalikan posisi dari awal. Tentunya gimana supaya putih menang ya. Balik posisi dari raja F2 dan benteng G8 ya. Menangnya putih ini harus ngecek ya. Menangnya putih benteng di H8. Tentunya raja hanya cukup di G5, barulah raja di G1 ya. Menangnya seperti begini ya. Kita periksa satu persatu. Langkahnya apa? Suatu misal langkah di F3 ya, langsung aja raja di F2 lagi balik ya. Jadi raja di F4 ya tentunya benteng ke F8 cek, raja di
E4 langsung masuk raja di G3, tentunya langsung menang ya. Jadi suatu misal ini raja di E3 ya tentu raja kali G4 ya. Jadi kalau F2 ya langsung raja kali H3 ya. Jadi kalau suatu misal ini H2 ya benteng kali F3 dan disusul benteng di H3 ya, tentunya langsung menang ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Jadi cara menangnya ini harus benteng di H8 ya. Jadi kita coba lagi raja G5, barulah raja di G1 ya. Setelah raja di G1 tentunya G3 tidak berani, H3-nya jatuh. Raja di F5 yang agak lebih sulit, langsung raja di H2 ya. Jadi mencegah majunya pion G3, tentunya raja di E4, baru diancam benteng ke G8. Cara menangnya seperti begitu. Kalau raja di F3, baru ditempo lagi benteng di G7. Kalau suatu misal G3, langsung raja kali H3, raja di F2, barulah ditarik benteng ke A7 ya. Tentunya langsung jatuh semua ya pionnya, jadi rajanya akan menduduki di G2 nantinya ya. Jadi kalau F3 ya langsung dicek, G2 langsung dicek di A2 ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari raja F3 ya. Jadi G3-nya tidak jadi dicekkan, mungkin langkahnya ini nggak ada lagi kan selain raja ke E3 sama raja E2. Kalau raja E2 langsung benteng kali G4 ya. Setelah F3 ya ini langsung aja benteng di E4 cek ya. Setelah kalau raja ini di D2 ya baru raja kali H3 ya. Kalau raja ini di D3, baru bentengnya ngancam pion. Benteng ngancam pion yang ada di F3, tentunya ini langkahnya kalau raja di E2 ya tentu raja makan di H3 ya. Jadi kalau raja di E3 barulah raja di G3, jadi mengancam pion. Kalau H2 ya benteng kali F3, kalau raja di E4 ya benteng turun ke sini bisa di F1 atau ngecek ya. Tentunya menang ya, paham ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini akan saya kasih theoretical position yang kedua. Oke, ini theoretical position yang kedua ya. Jadi langkahnya ini untuk pembelajaran hitam dan untuk pembelajaran putih ya. Mari saya sebutkan dulu. Rajanya putih ini di F2, bentengnya ini di A8 ya, benteng putih di A8. Rajanya putih di F2, sedangkan hitam pionnya ini di F3, G4, H5. Jadi berderet, rajanya posisi di G6 ya. Pada saat ini diagram ini putih melangkah, dipastikan putih menang ya. Tapi kita coba dulu langkahnya putih ini, saya kasih langkah yang kurang bagus ya, jadi kurang akurat. Pembelajaran untuk hitam dulu ya. Jadi raja ke G3 ya, raja G3 ini blunder ya. Tujuannya untuk mencegah pion yang ada di H4 ya, tapi ini blunder. Tentunya langsung dijawab putih dengan raja di G7. Dan ini tanda seru sekali ya. Setelah raja G7, putih mungkin menempo ya benteng ke B8, barulah balik ke raja ke G6, suatu misal benteng H8 ya. Jadi langkahnya raja di G5. Jadi pas posisi begini, waktunya putih melangkah dipastikan remis ya. Jadi temponya kalau waktunya hitam mungkin putih bisa menang, tapi kalau pas pada saat posisi begini waktunya putih, tentunya remis ya. Tinggal langkahnya otak-atik benteng ke H7, baru raja G6 ya. Raja G6 mungkin ditarik benteng di
A7, baru raja di H6 lagi ya. Mungkin apa ini? Mungkin benteng apa raja di H4 ya, mungkin raja di H4 ya, raja di H4 ya, raja di G6 aja enggak apa-apa. Benteng di A8 ya, benteng di A8 ya. Kalau benteng di A8 ya cukup dengan raja di F7. Tentunya remis karena makan ya H5 nggak berani, ada F2 ya. Oke ya, jadi ada variasi 3 macam ya. Saya peragakan ya, coba saya ulangi dari posisi raja G3 ya. Oke, jadi pas posisi raja G3 begini. Raja G3, raja ke G7 ya. Mungkin benteng di A6 ya, benteng di A6 ya, jadi membatasi ya. Kalau benteng di A6 ya tentunya langsung aja raja di H7 lagi ya, raja di H7, mungkin raja di H4 atau F4 ya, enggak apa-apa ya. Jadi kalau raja di F4 ya balik lagi raja di G7 ya, jadi nggak bermasalah ya. Mungkin ditarik lagi benteng ke A2 ya, jadi dari belakang mungkin ngambilnya dari depan ya, benteng di A2 ya, raja di F6 ya, cukup begitu-begitu aja hitam ya, jadi pembelajarannya untuk hitam. Mungkin benteng H2 ya, raja di G6 ya, mungkin ditempo lagi benteng ke H1 ya, raja di H6. Tentunya belum berani raja mau naik karena masih ada pion G3 ya, raja F5 tentunya malah berisiko tinggi ya, paham ya. Jadi bolak-balik aja dan tentunya remis ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi kalau raja di G3 dulu. Nah, kalau raja di G3 tentunya benteng A6, raja di H7, mungkin raja di H4 ya. Kalau raja di H4 ya sama aja raja di G7 ya, langsung raja G7 gini aja. Mungkin benteng A5 ya, benteng A5 mau mengambil pion, nah tinggal dikasihkan aja nggak apa-apa di raja di F6. Jadi kalau mengambil pion tentunya ya malah bisa kalah karena ada F2 ya. Kalau benteng ditarik di H8 ya raja di G7 tentunya malah bersiko ya. Dan pionnya jadi menteri itu ya, paham ya. Oke, jadi nggak mungkin ya, jadi apa langkahnya, jadi remis ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini, saya kasih langkah yang terbaik untuk putih ya, yang menangnya ya. Oke, saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Nah, posisi begini, jadi pas posisi raja F2 ini naik ke G3 itu blunder ya. Jadi langkahnya yang terbaik itu untuk putih benteng ke H8 ya. Jadi langkah tanda seru 2 ini. Jadi tinggal apa langkahnya? Langkahnya hitam ya. Langkahnya hitam tentunya tinggal raja yang di G5 aja karena H4 nggak mungkin dikasihkan cuma-cuma ya. Tentunya raja ke G5 barulah raja ke G3. Jadi nggak boleh dibolak-balik langkahnya. Endgame itu ya. Kalau langkah pasti benteng H8 ini untuk pembelajaran putih ya. Jadi tidak boleh dibolak-balik sama yang diagram yang di atas itu. Jadi kalau raja G1 dulu blunder jadi remis, kalau benteng H8 jadi menang ya. Sama seperti begini. Jadi benteng H8 dulu, baru raja G3. Setelah raja G5 baru raja G3. Tentunya ini rajanya cuma bisa di G6. Setelah raja di G6 barulah raja di H4 ya. Jadi apa langkahnya ya? Jadi kalau rajanya di F6 ya, ini harus hati-hati, jangan makan. Kalau benteng makan pion atau raja makan pion salah ya. Tujuannya benteng H8 itu untuk ngecek di H6 ya. Jadi pembelajarannya seperti begitu. Jadi suatu misal ini rajanya cuma ke G7 ya, benteng kali H5, F2 ya langsung diantisipasi dengan benteng di F5 ya. Jadi saya kembalikan posisi dari benteng H6. Suatu misal ini rajanya naik di E5 ya, tentu benteng kali H5 cek. Kalau raja di F4 barulah ditarik benteng di H8 ya. Jadi kalau
raja di E3 ya tentunya raja di G3. Jadi langsung remis ya. Jadi kalau suatu misal F2 ya langsung benteng cek di F8. Raja E3 ya raja ke G3 dan tentunya pionnya jatuh ya dan dipastikan putih menang ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari awal dari tadi. Kalau dicek ini kemana? Misalkan uh, Raja E5 benteng kali H5 cek Raja E4 ya. Kalau Raja E4 ya tetap aja diantisipasi dengan Raja di G3. Tentunya uh, pasti akan jatuh semua pionnya ya. Paham ya? Jadi langkahnya dipastikan putih menang ya. Jadi kalau sudah paham ini saya akhiri sampai di sini dulu ending kami dari theoretical position Raja Benteng melawan Raja Pion 3. Jika bingung dan mau ditanyakan silahkan like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika masih bingung lagi bisa tanya ke admin saya di WA admin saya 081 337 537 231. Oke, jadi salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.